Salam sastra, salam literasi. Semoga seluruh makhluk di muka bumi turut berbahagia mutlak tanpa syarat. Bersama saya Muhammad Taldo Naspatir di podcast Bahasa Basi, Bahasa Sastra Bahas Literasi. Podcastnya orang-orang yang terus berekspresi dengan sastra. Sedikit informasi, Bahasa Basi merupakan program inisiasi dari Divisi Advokasi HIPS Sasindo DMAJBSI FBS UNM yang mengangkat tema-tema tentang sastra dan literasi yang dibungkus dengan obrolan santai dan menarik namun tetap berbobot. Tema yang akan kita angkat pada episode kali ini adalah peran sastra dalam membangun peradaban. Nah, kali ini telah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Faisal SSMHUM selaku dosen Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasan, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya. Oke, nama saya Faisal. Saya dosen sastra di Prodi Sastra Indonesia di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Saya pikir itu ya perkenalan yang kayak itu atau Ya, bagaimana? kalau kesibukan. Oh iya. Kebetulan akhir-akhir ini ya lebih banyak ke pengajaran saja karena baru-baru juga selesai studi S3 di Universitas Hasanuddin. Baru bulan ini sudah. Itu saja perkenalan dari Bapak. Ya. Baik Pak, bagaimana kita langsung memasuki topik pembicaraan? Jika membahas seputar sastra, bagaimana peran sastra dalam suatu peradaban yang saat ini Bapak ketahui? Oh iya, berbicara tentang sastra kan, sastra itu kalau kemudian kita definisikan secara sederhana bahwa sastra itu adalah ungkapan perasaan yang dikreasikan dalam bentuk imajinatif dengan peneganan media penggunaan media bahasa ya sebagai alat ungkapan ekspresinya. Berbicara tentang bahasa, bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan. Sedangkan peradaban itu adalah bentuk paling halus dari kebudayaan ya. Bahasa ya kan sebagaimana kita pahami sebagai alat perekam gagasan ya kan, ide-ide yang ada pada masa lalu itu terekam melalui bahasa yang sampai pada akhir ini otomatis itu adalah sebuah alat ya untuk merekam gagasan ya. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa sastra itu media pengungkapannya adalah bahasa. Berbicara tentang sastra ya, kalau kita melihat dari apa hubungannya dengan peradaban, tentu tidak hanya sebagai apa ya, sebagai sebuah alat ya, tapi juga sebagai penjaga dari peradaban. Bisa kita lihat bahwa sastra-sastra masa lalu atau sastra-sastra klasik yang kita sebut sebagai sastra lisan itu adalah selalu berhubungan dengan peradaban ya, yang terutama misalnya kalau kita hubungkan bahwa sastra itu misalnya sebagai alat pendidikan, alat untuk mempelajari sesuatu dan lain sebagainya. Beberapa jenis sastra lisan ya yang sampai hari ini bisa kita telusuri atau bisa kita maknai, yang berisi tentang kearifan lokal yang masih sampai hari ini masih bisa kita pergunakan, seperti misalnya ungkapan-ungkapan tradisional ya. Hampir di setiap kebudayaan itu pasti ada ungkapan-ungkapan tradisionalnya ya, yang bisa kita pergunakan sebagai kearifan lokal yang yang tentu masih relevan dengan kekinian.
Tapi intinya memang sastra erat sekali dengan peradaban ya. Sastra sebagai alat pengungkap peradaban, karena sastra bisa didefinisikan sebagai sebuah cerminan suatu masyarakat tertentu. Sekaligus sastra sebagai alat untuk menjaga peradaban itu ya, karena melalui bahasa dia terekam, tertulis, yang bisa dibaca dalam beberapa generasi ke depan. Saya pikir itu yang paling penting ya. Jadi kesimpulannya nih Pak, sastra itu berperan penting sekali dalam peradaban dan menjaga peradaban. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah benar bahwa sastra dapat membentuk dan memperkuat kemajuan zaman? Iya. Sastra memang dapat membentuk. Tadi kan saya katakan bahwa sastra itu merekam ya, merekam zaman tertentu. Sekaligus bisa saja memang dikatakan membentuk ya. Kalau kemudian kita menelisik ya perjalanan kesastraan Indonesia, terutama kesastraan Indonesia modern ya, yang dimulai pada 1920-an atau bisa kita sebut dengan Angkatan Balai Pustaka. Ada banyak hal kan yang direkam di situ, mulai dari tema-tema yang diangkatkan pada periode tersebut itu dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih sering terjadi kawin karena terpaksa. Yang banyak tema-tema yang banyak lahir pada periode itu kawin paksa ya, dalam istilah umumnya. Tapi kawin paksa di sini bukan berarti kawin karena dipaksa ya, tapi terpaksa juga bisa dikategorikan pada definisi itu. Selain tema-tema itu, misalnya tema-tema tentang pertentangan adat ya, golongan tua dan golongan muda, di mana golongan muda ingin keluar dari adat istiadat pada periode itu karena mungkin mau mengikut pada kolonialisme yang agak-agak modern ya. Jadi dia merekam pada peristiwa itu ya. Sedangkan membentuk ya, saya pikir itu memang sangat membentuk ya, setidaknya memberi amanat ya kepada pembaca bahwa misalnya pada tema kawin paksa misalnya atau kawin terpaksa, bahwa hampir seluruhnya menikah karena terpaksa itu selalu tidak menimbulkan ketidakbahagiaan ya. Ya, contohnya misalnya Siti Nurbaya meninggal, Mariamin dalam novel Azab dan Sengsara juga meninggal. Selain itu membentuk misalnya bagaimana menumbuhkan kesadaran nasional misalnya pada tema-tema puisi M. Yamin misalnya kan, Tanah Airku, itu kan bisa membentuk kesadaran nasional bahwa kita adalah bangsa terjajah dan ingin menuju yang lebih baik. Belum lagi misalnya kalau kita masuk di Pejangga Baru ya, dengan adanya polemik kebudayaan ya, tidak hanya sebenarnya merembes ke sastra, tapi merembes kemana-mana termasuk pada wilayah bahasa, karena tokohnya pada saat itu Sunan Takdir Ali Syabana ya. Ya di situ di polemik kebudayaan itu saya kira banyak sekali terbentuk ya model-model peradaban ya, meskipun memang banyak yang perlu didiskusikan kembali, terutama pada wilayah misalnya bahwa kita harus meniru kebudayaan Barat kalau misalnya kita ingin mensejajarkan kesastraan kita misalnya dengan kesastraan Eropa atau luar ya saat itu. Karena menurut Sunan Takdir Ali Syabana, kalau kemudian kita masih tetap ada mempertahankan kebudayaan lama ya, maka kesastraan kita tidak berkembang. Nah, ada yang menarik dari tema-tema di Pujangga Baru ya, lebih cenderung ke bagaimana emansipasi wanita ya. Bisa kita lihat pada novel-novel layar terkembang Sunan Takdir Ali Syabana dan Belenggu ya, oleh Armin Pane ya. Jadi di situ bisa kita lihat bahwa dia seolah-olah ingin mengajarkan bahwa seperti inilah yang harus dilakukan oleh perempuan zaman periode tersebut ya, karena di zaman misalnya di 1920-an kita masih lihat bahwa banyak sekali ketertindasan terhadap perempuan
ya sebagai alat tukar menukar bayar utang misalnya, ya kan, ya Siti Nurbaya kan menikah dengan Datuk Maringgi karena alat tukar menukar supaya ayahnya tidak dipenjara kan. Nah, itu kemudian pada tataran selanjutnya itu kan kita bisa melihat bahwa mereka ingin keluar dari keterhubungan itu. Jadi dia menawarkan seperti ini loh. Jadi betul-betul membuat menawarkan sesuatu terhadap kebudayaan baru atau peradaban ya. Seperti itu. Kalau dampak bagi masyarakat Pak mengenai hal ini, khususnya dalam membentuk pola pikir masyarakat. Oh ya, dampak karya sastra ya kan? Ya, saya pikir dampak karya sastra itu luar biasa kan. Karya sastra tidak hanya tidak hanya mencerminkan, tapi menawarkan, ya kan, menawarkan sesuatu. Ketika dia mencerminkan dan menawarkan, otomatis ada yang ditawarkan kan. Pengarang itu membayangkan apa yang menyentuh perasaannya, ya kan, kemudian dia lari ke dunia imajinatif, kemudian menawarkan bahwa seperti inilah yang seharusnya kan, yang harus dilakukan oleh masyarakat. Makanya membaca karya sastra itu seolah bercermin, ya kan, kita bercermin melihat diri kita sebenarnya karena mempelajari sesuatu dari situ, kemudian kita terbentuk. Ya tidak hanya sastra sebenarnya, saya pikir banyak, terutama film ya, itu kemudian banyak sekali merubah banyak hal ya dalam kehidupan sehari-hari, utamanya penggemar film Korea, mungkin dia meniru gaya Korea atau apa. Karya sastra juga begitu. Yang pertama contohnya misalnya adalah Siti Nurbaya itu sendiri kan, itu dampaknya luar biasa kan. Dari karya imajinatif itu betul-betul berdampak ke dunia luar ya. Misalnya istilah ketika orang menikah dengan ada orang tua yang menikah dengan yang lebih muda, itu sering dimaknai bahwa dia Datuk Maringgi, ya kan. Bahkan ada beberapa lagu yang mengadopsi itu. Ini bukan zaman Siti Nurbaya lagi kan. Dan masih banyak hal lainnya. Bahkan di luar ya, di Eropa itu bahkan ada karya sastra memang yang pernah dilarang karena itu berdampak negatif, ya kan. Jadi tidak hanya positif, memang dampaknya. Ada sebuah, kalau tidak salah Goethe ya, itu kemudian banyak orang terinspirasi bunuh diri gara-gara novel tersebut ya. Itu sempat dilarang beberapa negara. Kemudian karya sastra yang lain juga demikian, ya kan, banyak sekali merubah karena ada ahli mengatakan begini ya. Kalau kemudian kau gagal dalam kitab sucimu, kau bisa lari ke karya sastra. Itu pepatah ya. Itu apa? Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi itu artinya bahwa selain dari kitab suci, kita bisa memperoleh banyak hal dari karya sastra, ya kan. Jadi itu ada dampaknya. Tergantung bagaimana dampaknya, bisa besar dan bisa tidak. Karya-karya karya-karya sastra di Rusia misalnya kan, itu betul-betul memang harus mencerminkan masyarakat di fase-fase awal itu ya, yang Marxis itu kan berdampak luar biasa bahwa karya sastra yang baik itu harus mengajari atau mewakili kelas-kelas tertentu kan, yang kemudian jadikan alasan untuk perjuangan-perjuangan kan. Belum pada karya sastra yang agak-agak terbaru modern, pasti ada tujuan semua kan ya itu. Berarti ini karya sastra sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikirnya, entah itu positif maupun negatif. Iya, bisa saja negatif juga kan, bisa saja positif. Makanya karya sastra yang baik itu kan banyak sekali syarat-syaratnya dulu, bahwa ini kanon dan ada yang tidak kanon kan, ada romanticisme, ada istilah-istilah yang lain kan, itu tergantung ya. Sekali lagi saya katakan bahwa sastra itu bahasa ya. Bahasa itu sebagai alat untuk membangun kebudayaan ya. Bahasa itu alat untuk menulis,
dan lain sebagainya kan. Nah, membaca itu kan tentu dari tulisan, ya kan. Dengan membaca atau peningkatan literasi, termasuk dengan membaca karya sastra itu kan meningkatkan pengetahuan, ya kan. Dengan demikian semakin sering orang berhubungan dengan literasi, membaca, ya entahkah itu karya sastra atau yang bukan sastra, itu semakin banyak pengetahuan bagi mereka yang membaca. Dengan demikian ya otomatis itu berdampak membentuk karakter, membentuk peradaban dan lain-lain kan, ya seperti itu. Kalau menurut Bapak, bagaimana karya sastra dapat menjadi alat untuk mendorong pemikiran yang lebih luas tentang kehidupan? Ya, sastra dengan kehidupan sudah sangat erat, tanpa dilakukan apapun itu sudah, karena dia mencerminkan kehidupan kan. Dalam teori memetik kan, sastra itu tiruan dari kehidupan kan. Dia tiruan bukan berarti seperti memfoto, mengkopi ya, tapi dia mengambil hakikat dari kehidupan itu yang menyentuh perasaan itu kan. Dari hakikat itu, ya kan, kemudian dia melihat bahwa ada yang ganjal kan dalam kehidupan itu misalnya. Tentu dengan adanya mengganjal itu kemudian yang diresepsi oleh pengarang. Kemudian dia menulis sesuatu karya sastra dan kemudian menawarkan seperti ini yang seharusnya kan. Jadi tanpa didorong pun itu pasti karya sastra sudah mencerminkan kehidupan, itu sudah tidak bisa terelakkan itu. Jadi sastra itu kan berisi tentang kehidupan. Ada tokoh, misalnya ketika dia fiksi kan, ada tokoh, ada latar, ada yang lain ya kan. Itu kehidupan sebenarnya yang digambarkan, kehidupan dalam dunia imajinatif. Tapi itu kan bisa keluar, ya kan. Seperti tadi bahwa dia tentu berdampak, ya kan. Tapi menurut saya karya sastra itu memang harus memberi pengajaran ya tentang hidup ya, bahwa ini loh yang terbaik bagi hidup kita misalnya kan. Ya, jadi dengan membaca karya sastra kan ya kita bisa memetik banyak pelajaran di situ ya. Di sini banyak sekali, di sastra kan hampir semua tema-tema yang dialami oleh manusia itu ada. Perselingkuhan, percintaan, kesedihan, kesakitan, kegembiraan. Ya kan, misalnya ketika dia tema-tema kesedihan misalnya kan, ya kan tentu dalam karya sastra tersebut ya ada perjuangan tokoh, bagaimana dia melalui itu kan. Nah, itu kan bisa dipetik pengajaran itu. Jadi hal yang dialami manusia tentang kesedihan misalnya itu kan berulang. Ya hampir setiap manusia pasti akan mengalami hal-hal tersebut ya, tentang kesedihan, perjuangannya. Ya, mungkin datangnya dalam bentuk yang berbeda-beda, tapi manusia itu adalah makhluk yang paling sedih di dunia kan. Ya, dengan pengalaman membaca literasi misalnya kan, ya otomatis kita bisa melewati fase-fase itu. Misalnya itu salah satu contohnya ya, belum yang lain ya kan. Oh ya, tokoh ini bisa melalui ini kan. Ya, oh ya ini seperti ini. Jadi ada banyak amanat yang bisa diperoleh karya sastra. Banyak, hampir semua kan karya sastra itu berisi tentang kehidupan. Dalam puisi, prosa fiksi kan tema-tema itu ya sekitar tema-tema tentang hidup. Orang tidak bisa membuat sesuatu yang tidak pernah terlihat ya. Jadi imajinasi itu kan daya membayangkan segala sesuatu yang pernah menyentuh perasaan kan, itu imajinasi. Jadi karya sastra itu adalah pengalaman ya yang ditulis oleh pengarang atau penulis. Pengalaman ini kan bisa saja pengalaman pribadi, bisa saja pengalaman orang-orang yang mereka lihat. Jadi memang berisi tentang kehidupan, yang mencerminkan kehidupan. Tentu yang dia tawarkan karya sastra itu ke dunia luar ya, bagaimana menjalani kehidupan kan, seperti itu. Kalau menurut Bapak, bagaimana karya sastra dapat menjadi alat untuk mendorong pemikiran yang lebih luas tentang kehidupan? Ya, sastra dengan kehidupan sudah sangat erat, tanpa dilakukan apapun itu sudah, karena dia mencerminkan kehidupan kan. Dalam teori memetik kan, sastra itu tiruan dari kehidupan kan. Dia tiruan bukan berarti seperti memfoto, mengkopi ya, tapi
dia mengambil hakikat dari kehidupan itu yang menyentuh perasaan itu kan, dari hakikat itu ya kan, kemudian dia melihat bahwa ada yang ganjal kan dalam kehidupan itu misalnya. Itu tentu dengan adanya mengganjal itu kemudian yang diresepsi oleh pengarang. Kemudian dia menulis sesuatu karya sastra dan kemudian menawarkan seperti ini yang seharusnya kan. Jadi tanpa didorong pun itu pasti karya sastra sudah mencerminkan kehidupan, itu sudah tidak bisa terelakkan itu. Jadi sastra itu kan berisi tentang kehidupan, ada tokoh misalnya ketika dia fiksi kan, ada tokoh, ada latar, ada yang lain ya kan. Itu kehidupan sebenarnya yang digambarkan, kehidupan dalam dunia imajinatif. Tapi itu kan bisa keluar ya kan, seperti tadi bahwa dia tentu berdampak ya kan. Tapi menurut saya karya sastra itu memang harus memberi pengajaran ya tentang hidup ya, bahwa ini loh yang terbaik bagi hidup kita misalnya kan. Ya jadi dengan baca karya sastra kan ya kita bisa memetik banyak pelajaran di situ ya. Di situ banyak sekali, di sastra kan hampir semua tema-tema yang dialami oleh manusia itu ada. Perselingkuhan, percintaan, kesedihan, kesakitan, kegembiraan. Ya kan, misalnya ketika dia tema-tema kesedihan misalnya kan, ya kan tentu dalam karya sastra tersebut ya ada perjuangan tokoh, bagaimana dia melalui itu kan. Nah, itu kan bisa dipetik pengajaran itu. Jadi hal yang dialami manusia tentang kesedihan misalnya itu kan berulang. Ya hampir setiap manusia pasti akan mengalami hal-hal tersebut ya, tentang kesedihan, perjuangannya. Ya, mungkin datangnya dalam bentuk yang berbeda-beda, tapi manusia itu adalah makhluk yang paling sedih di dunia kan. Ya dengan pengalaman membaca literasi misalnya kan, ya otomatis kita bisa melewati fase-fase itu. Dan itu salah satu contohnya ya, belum yang lain ya kan. Oh ya, tokoh ini bisa melalui ini kan. Ya, oh ya ini seperti ini. Jadi ada banyak amanat yang bisa diperoleh karya sastra. Banyak, hampir semua kan karya sastra itu berisi tentang kehidupan. Dalam puisi, prosa fiksi kan tema-tema itu ya sekitar tema-tema tentang hidup. Orang tidak bisa membuat sesuatu yang tidak pernah terlihat ya. Jadi imajinasi itu kan daya membayangkan segala sesuatu yang pernah menyentuh perasaan kan, itu imajinasi. Jadi karya sastra itu adalah pengalaman ya yang ditulis oleh pengarang atau penulis. Pengalaman ini kan bisa saja pengalaman pribadi, bisa saja pengalaman orang-orang yang mereka lihat. Jadi memang berisi tentang kehidupan yang mencerminkan kehidupan. Tentu yang dia tawarkan karya sastra itu ke dunia luar ya, bagaimana menjalani kehidupan kan, seperti itu. Kemudian Pak, apa tantangan terbesar mengenai perkembangan sastra dalam era digitalisasi saat ini? Tentunya dalam kaitannya dengan perkembangan peradaban. Ya, peradaban. Ya, sastra ya. Sekarang kan dulu awal-awal istilahnya kan sastra cyber ya kan, banyak istilah-istilah yang lain. Setidaknya ya kan ya tantangan sekaligus sebenarnya bukan tantangan ya. Ya karena mau tak mau teknologi akan terus berkembang. Kita sastra misalnya, baik itu sastrawan atau kritikus sastra atau penggiat sastra ya harus memanfaatkan itu ya kan. Ya saya pikir sekarang banyak sekali memanfaatkan itu ya. Kita bisa melihat beberapa, sudah banyak aplikasi ya, aplikasi baca novel itu yang ada yang berbayar, ada yang tidak ya kan. Yang itu kan salah satu model pemanfaatan teknologi ya, dan hampir semua kayaknya, mungkin banyak yang mengenal kayak Webflix apa itu, iya kan, ya itu banyak kan di situ. Jadi sebenarnya tantangannya sekarang untuk terutama yang bersentuhan dengan sastra ya, mahasiswa sastra juga demikian, itu bisa memanfaatkan itu teknologi-teknologi itu. Saya kira ada reward ya kalau kita mengirim karya-karya di online ya.
Ya karena memang sekarang kecenderungannya orang lebih suka membaca secara online ya. Jadi ada kemungkinan nanti pada wilayah penerbitan ini kemungkinan besar bahwa penerbitan buku itu mungkin agak terbatas dan lebih cenderung ke online, dan tentu nanti ada kebijakan-kebijakan tertentu ya, bagaimana kompensasi penulis misalnya dalam ketika dia menulis dalam bentuk online misalnya kan. Itu jadi tantangannya memang kita harus memanfaatkan itu ya, entahkah dalam media dalam bentuk tulis ataukah dalam bentuk podcast ini misalnya, dalam bentuk ya banyak hal kan, YouTube apa dan lain-lain itu kan bisa dimanfaatkan. Di TikTok juga banyak saya lihat orang menulis puisi ya, dengan visualisasi ya kan. Jadi tantangannya memang demikian. Kita perlu memanfaatkan itu, sekaligus juga mungkin untuk awal-awal ya kita memang harus menulis dalam bentuk cetak itu ya kan, tapi bukan berarti kita menafikan itu ya, yang dalam bentuk online itu ya kita harus manfaatkan juga itu ya. Berarti ini Pak, secara digitalisasi ini bukan tantangan bagi karya sastra, melainkan alat media, ya alat sebagai media. Ya. Jadi tadi saya katakan ya, sebenarnya bisa dikatakan tantangan, bisa juga tidak kan, ya. Karena kita semakin punya banyak ruang untuk mengekspresikan diri kan dengan adanya teknologi ini kan. Jadi kita bisa menggunakan itu ya kan, banyak apa. Kalau saya lihat kayak misalnya aplikasi baca novel itu ya, saya lihat justru lebih banyak novel terjemahan ya, dari Cina utamanya ya kan, Cina dan bahkan ada dari Eropa ya, karena saya sempat juga membaca beberapa itu dan agak menarik mereka. Jadi dia membuat cerita dengan plot ya, suspense yang luar biasa, sehingga kayak sinetron misalnya kan. Jadi setiap bab itu atau episode semacam episode itu selalu ada ketegangan, ada yang lain. Jadi kita juga mestinya melihat itu ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita membuat hal-hal seperti itu dengan metode-metode yang kayak begitu, itu bisa viral juga misalnya kan. Kalau misalnya baca puisi, musikalisasi puisi itu sudah lama, itu sudah ada ya kan. Dan YouTube dulu itu sangat ramai, bahkan motivasi itu juga, kata-kata motivasi itu bahkan sempat juga saya lihat di YouTube itu juga luar biasa menurutnya kan. Ya utamanya pada wilayah motivasi ya, karena pada fase ini kan manusia membutuhkan itu. Ya semakin berat tantangan, semakin hidup semakin sulit misalnya kan, itu membutuhkan ya, di sini celahnya bisa masuk kita kan, misalnya dari sini ya, memberikan motivasi dengan kata-kata yang lain misalnya kan. Sastra itu kan pengungkapannya lain kan. Ya itu ada tantangan ya, sekaligus ya tinggal bagaimana kita apa ya, karena namanya juga teknologi ya, tentu orang-orang yang kayak bisa apa, terutama mahasiswa ya, tentu harus mempelajari itu juga, karena edit apa kan itu tentu melalui proses-proses tertentu kan. Aplikasi tidak langsung tayang misalnya kayak ini kan, kita tidak langsung tayang misalnya kan. Jadi ada penguasaan itu ya. Jadi terutama kita harus menguasai dulu juga teknologi ya, sekaligus itu tantangannya sebenarnya kan, menguasai itu dan bagaimana kemudian memikirkan ide-ide kira-kira seperti apa yang saya harus masuk di situ kan, seperti itu. Para penonton setiap podcast Basa Basi, ternyata kita sudah sampai pada penghujung perbincangan yang luar biasa menarik ini. Ternyata banyak sekali peran sastra dalam membangun peradaban, mulai dari awal masa balai pustaka, bagaimana sastra mempengaruhi pola pikir, mana sastra mempengaruhi kehidupan. Mungkin itu saja dari kami. Sudah tidak terasa perbincangan kita hari ini sudah cukup panjang. Walaupun masih banyak sekali yang begitu menarik untuk dibahas, tapi kita harus mengakhiri pertemuan kali ini. Semoga obrolan
hari ini bisa menginspirasi dan memberi wawasan baru untuk semua pendengar podcast Basa Basi. Untuk teman-teman yang punya pendapat atau saran tentang pembahasan kita kali ini, dapat menuliskannya di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal Sama-sama. yang telah menemani kita pada episode kali ini. Terima kasih juga bagi yang selalu saja mendengarkan podcast Basa Basi, dan tetap nantikan episode-episode selanjutnya di akun YouTube HMT Sasindo. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam sastra, salam literasi. Jaga kesehatan, sampai jumpa.